Bab 2281. Kemana lagi dia bisa mencari orang sebaik Bibi Loren? Dia harus bagaimana mengembalikan Bibi Loren yang begitu baik ke Paman Yoshua. Dia harus bagaimana menjelaskannya ke Paman Yoshua dan Brandon. Bagaimana menjelaskannya ke anak-anak di panti asuhan. Bagaimana menjelaskannya pada dirinya sendiri. Air matanya mulai mengalir. Dewi menutup matanya dan wajah tampan dan muda Sony muncul di benaknya. Masih ingat saat pertama kali bertemu. Dewi masih hilang ingatan. Pertama kali dia memanggil binatang buas. Mata Sony berbinar. Sejak saat itu, Sony adalah penggemar kecilnya. Demi membantunya, dia tidak ragu untuk membantah perintah Lorenzo dan diam-diam melepaskannya. Setiap kali mendapatkan tugas untuk menjaganya, dia akan berusaha keras. Saat dia bertengkar dengan Lorenzo, Sony selalu memihaknya dan melindunginya. Baginya, Sony bukanlah pengawal biasa, melainkan kakak dan sahabat baik di keluarga Moore. Kali ini, demi menolongnya, secara gegabah mengikuti Bibi Loren menerjang masuk ke penjara. Dia telah menerima latihan yang berat. Apa dia tidak tahu? Ini sama dengan mengantarkan nyawanya sendiri. Dia tahu itu. Namun, bukankah dia tetap datang? Karena Dewi adalah dewinya dan orang yang paling ingin dilindunginya. Ada juga Johnny dan Muji. Mereka adalah saudara baik Sony dan selalu ditugaskan untuk menjaga Dewi. Jadi ada hubungan majikan dan pelayan di dekatnya. Jadi, mereka mengikutinya tanpa banyak berpikir hasil akhirnya. Hati Dewi seperti tersayat saat mengingat kembali adegan kejam itu. Dia telah hidup selama 21 tahun. Bisa dibilang sudah mengalami banyak hal, tapi dia tidak pernah begitu membenci seseorang. Meskipun orang itu Denny, dia lebih merasa tak berdaya. Namun, kali ini Dewi sangat membenci presiden dan istrinya. Dalang dibalik semua ini, mereka telah menyakitinya seperti itu. Membunuh Bibi Loren, Sony, Johnny dan Muji. Tidak peduli alasan apapun, dia tidak akan memaafkan mereka. Saat berpikir sampai di sini, tekad hidup Dewi kembali berkobar. Dia harus bangkit kembali jadi seseorang yang kuat dan dapat melindungi dirinya sendiri, serta melindungi orang-orang di sekitarnya. Dia tidak akan membiarkan hidupnya berada di tangan orang lain lagi. Sekarang dia menyesal karena sebelumnya tidak mendengarkan perkataan Bibi Loren. Seharusnya dia membuat senjata dan racun yang kuat, lalu membawanya bersama untuk meningkatkan kemampuan ofensif dan defensifnya. Namun, itu semua perlu menunggu sampai kota Snowy kembali tenang baru bisa terwujud. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuatnya dia, juga tidak akan bisa melawan kekuasaan dan pengaruh. Tidak tahu bagaimana keadaan Lorenzo sekarang. Apa dia sudah kembali atau belum? Apa dia bisa membalikkan keadaan dan menjatuhkan pasangan yang tidak bermoral itu? Dewi menatap ke dalam gua yang gelap itu dan memaksakan diri untuk duduk, lalu memakan buah-buahan liar dan kastanya di sampingnya. Dia harus secepatnya pulih agar bisa turun gunung. Dia harus pergi mencari Lorenzo. Lorenzo lagi-lagi terbangun dari mimpi buruknya. Sekujur tubuhnya berkeringat. Mata coklatnya terlihat panik. Dia barusan mimpi buruk lagi. Di dalam mimpinya, Dewi mati dibom di penjara bawah tanah. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan penuh dengan darah. Dia meneriakkan namanya sampai serak dan merasakan hatinya tercabik-cabik. Rasa sakit itu sangat nyata dan jelas. "Tuan, Anda sudah bangun?" Jasper bertanya pelan melalui layar. "Mau minum air? Sudah ada kabar?" Lorenzo menutupi matanya dengan tangan. "Masih belum," Jasper berkata dengan hati-hati. Tapi teman sejak kecil Dewi, Brandon datang ke kota Snowy bersama dengan Paman Yoshua. Mereka berdua bergerak secara diam-diam. Mereka kira tidak ada yang menyadarinya. Tapi begitu mereka mendarat, langsung diawasi oleh orang-orang presiden. Paman Yoshua sudah diselamatkan. Lorenzo lupa tentang hal ini. "Iya, beberapa hari lalu sudah dibebaskan," Jasper berkata. "Orang-orang dari organisasi Dark Knight masih memberi kita muka." Langsung membawa Paman Yoshua ke Swedoland. Dia sepertinya sudah melihat berita, lalu tidak dapat menghubungi Nona Dewi dan Bibi Loren. Khawatir mereka ada masalah, jadi datang ke kota Snowy dengan gelisah. "Kirim orang untuk melindungi mereka diam-diam," perintah Lorenzo. "Jangan membuat lawan waspada. Tidak perlu membujuk mereka kembali." Bab 2282.
Tidak perlu membujuk mereka kembali. Jasper bertanya dengan pelan. Saat ini, mereka seharusnya tidak ikut terlibat. Memangnya bisa dibujuk? Lorenzo tersenyum kecut. Mereka sangat keras kepala seperti Dewi. Benar juga, sahut Jasper sambil menghela napas. Sebaiknya kita lindungi mereka diam-diam. Lorenzo memerintahkan. Biar Jeff pergi sendiri. Bawa beberapa orang lagi untuk menemani kalian. Tapi jangan terlalu banyak. Jeff pergi sendiri. Tidak cari Nona Dewi lagi. Jasper bertanya langsung. Setelah ucapannya terlontar, ia baru tersadar. Aku mengerti. Anda merasa mereka punya cara untuk menghubungi Nona Dewi. Kalau Jeff mengikuti dan melindungi mereka, berarti bisa menemukan Nona Dewi. Lorenzo hanya mengangguk. Dia tidak punya tenaga lebih untuk berbicara. Mengerti. Aku langsung telepon Jeff sekarang. Jasper segera bertindak. Tunggu. Lorenzo bertanya lagi. Ya, Jasper seketika menghentikan langkahnya dan menunggu perintah Lorenzo. Minta Naomi dan yang lainnya melakukan tugas kedua. Lorenzo berkata sambil menatap di dinding. Besok, jam 3 sore. Jadwalnya maju lebih cepat. Jasper merasa heran. Organisasi Dark Knight sana masih belum menjawab. Lakukan saja. Lorenzo tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus segera menemukan lokasi keberadaan Dewi secepatnya. Sebelumnya, Lorenzo harus menyiapkan senjata ampuh di tangannya untuk melindungi Dewi sepenuhnya. Baiklah, Jasper merasa mempercepat rencana yang sangat berisiko. Tapi dia mengerti kondisi hati Lorenzo dan tidak membantah keinginannya. Jasper langsung menyampaikan perintah Lorenzo, lalu menelepon Jeff dan Naomi. Saat keduanya dapat perintah, mereka langsung melakukannya. Naomi juga dapat kabar terbaru. Samuel mengikuti perintah dan setiap hari mengunggah satu bukti kesalahan Istana Presiden. Sekarang berita ini menyebabkan penyiaran dan opini publik yang memberatkan Presiden. Banyak masyarakat yang berteriak meminta agar Presiden digulingkan. Sampai ada warga yang turun ke jalan berlalu lalang. Saat ini, Presiden dan istrinya sudah sangat panik. Cole dan Winston sama sekali tidak bisa membantu mereka. Cole bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu masalah kini bisa berubah begitu cepat pasti karena Lorenzo sudah kembali. Awalnya, berita yang mengarah ke Nyonya Presiden dan Tamara mungkin didapat Willy dengan menyuap keluarga Amberson dan disebarluaskan. Namun, bukti kejahatan Istana Presiden tidak mungkin didapat Willy. Hanya Lorenzo yang bisa melakukannya. Ini adalah senjata ampuhnya. Presiden mengira menggunakan kesempatan saat Lorenzo berhadapan dengan negara Maple bisa langsung menjatuhkannya. Dia bisa menduduki keluarga Moore setelah itu. Namun, dia tidak menyangka Lorenzo sudah menyiapkan semuanya dari awal dengan matang. Lorenzo tidak pernah menginginkan kekuasaan dan kekuatan. Namun, jika ada yang mengganggunya, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun itu. Cole sangat pintar. Dia tahu jika Lorenzo berhasil kembali dengan selamat, Presiden tidak akan bisa melakukan macam-macam. Jadi, saat ini tidak bisa lagi membantu. Jika tidak, kelak dia akan mati mengenaskan. Namun, dia harus bagaimana? Cole merasa sangat cemas. Saat ini, Willy mengutus orang mengirimnya seekor kura-kura. Saat Cole melihatnya, dia segera mengerti. Sekarang, dia lebih baik jadi seperti seekor kura-kura yang tidak ikut campur dalam masalah ini agar selamat. Jadi, dia segera bersembunyi. Kali ini, Winston juga belajar mengikuti Cole. Cole bersembunyi dan Winston juga ikut bersembunyi. Mereka berdua meninggalkan grup Moore dan diam-diam kabur ke luar negeri. Membuat Presiden dan istrinya menyeringaikan gigi saking marahnya. Tapi tidak bisa melakukan apapun. Keadaan perlahan-lahan berbalik. Sekarang Istana Presiden sudah kehilangan kehormatannya. Departemen Militer dan Departemen Hukum mulai goyah. Orang yang diutus untuk mengawasi keluarga Moore juga terlihat asal-asalan. Mereka bahkan sengaja menyederhanakan. Mereka masih menunggu Lorenzo kembali. Begitu seriusnya sampai Presiden terpaksa mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi secara langsung mengenai beberapa hal demi memulihkan reputasinya. Keesokan harinya jam 3 sore. Konferensi pers sudah siap. Presiden baru bersiap melakukan pidato. Tiba-tiba mendapat kabar mengejutkan. Istri dan putri Presiden Tamara telah diculik. Saat Presiden mendengarnya, dia langsung panik sampai wajahnya memucat. Namun,
Dia segera menenangkan diri. Dia segera mengumumkan berita penculikan istri dan anaknya di konferensi pers. Setelah itu, dia mulai menampilkan keadaannya yang menarik simpati rakyat. Sambil meminta simpati rakyat, dia tiba-tiba mendapat pesan teks. Tuan Presiden, Anda menampilkan keadaanmu yang menarik simpati rakyat. Tidak takut kami membunuh istri dan putri Anda. Bab 2283. Pesan teks itu berasal dari sebuah nomor anonim. Dia tidak tahu siapa yang mengirimnya. Namun, suasana hati presiden yang semula tenang, tampak mulai gelisah. Orang yang bisa menculik istri dan putri dari istana presiden yang dijaga ketat, pasti bukan orang biasa. Para pelakunya sepertinya bisa melihat pergerakan presiden, baik yang dia lakukan, maupun yang dia katakan. Lagi pula, konferensi pers ini bukanlah siaran yang berlangsung secara live, melainkan siaran rekaman. Semua siaran yang saat ini terjadi, baru akan dirilis setelah review bagian sekretariat presiden terlebih dahulu. Selain para staf yang hadir di sini, satu-satunya pihak yang mengetahui apa yang presiden katakan adalah para wartawan ini. Siapa sebenarnya orang ini? Apa tujuan mereka, Pak Presiden? Apa Ibu Negara dan Nona Tamara benar-benar diculik? Pak Presiden, menurut Anda siapa yang menculik mereka? Pak Presiden, apa pendapat Anda tentang berita keuangan keluarga Anda? Apa menurut Anda ada seseorang yang sengaja menargetkan Anda? Pak Presiden, wartawan di bagian bawah bertanya tanpa henti. Presiden masih menatap ponselnya dengan ekspresi gelisah. Pak Presiden, konferensi pers ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menarik simpati publik. Kalau Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk mengklarifikasi rumor penculikan tersebut, takutnya kelak opini publik akan semakin kacau, ujar salah satu wartawan. Namun, sekarang istri dan putrinya telah diculik. Perkataan wartawan itu tampak sekali mengancamnya. Jika dia masih mau lanjut berbicara dan membuat marah para penculiknya, istri dan putrinya akan berada dalam bahaya. Namun, jika tidak berbicara, berarti tidak hanya kehilangan kesempatan ini. Takutnya dunia luar akan menyangka berbuat salah dan takut ketahuan. Pak Presiden, para wartawan itu masih terus mengajukan berbagai pertanyaan. Cahaya menyilaukan dari lampu kamera yang tak terhitung banyaknya terus membombardir presiden. Keterkejutan di mata presiden berangsur-angsur menghilang. Dia kemudian mengangkat kepalanya dengan pelan. Sorot matanya tampak tegas dan marah. Ya, istri dan putriku memang diculik. Aku curiga, penculikannya adalah orang yang akhir-akhir ini membuat opini publik untuk memfitnahku. Sambil berkata, dia mengeluarkan ponsel dan menampilkan pesan teks itu pada para wartawan. Pada saat yang sama aku berjalan kemari, aku mendapatkan pesan teks ini. Mereka ingin menghalangiku menjelaskan faktanya. Sebenarnya faktanya apa, Pak Presiden? Para wartawan itu semakin bersemangat. Ini adalah sebuah berita besar. Jika disiarkan, pasti akan menarik banyak perhatian. Sebenarnya siapa penipu yang bisa menerobos perlindungan ketat istana presiden dan menculik ibu negara dan Nona Tamara? Masih ada beberapa wartawan yang mengajukan pertanyaan. Mereka pasti bukan orang biasa kan? Tentu saja, kata presiden dengan emosi. Orang yang bisa menghasilkan begitu banyak opini publik untuk menindasku, serta menculik istri dan putriku jelas bukan orang biasa. Aku hanya ingin menjadi seorang presiden yang melayani publik. Aku tidak tahu sampai menghalangi jalan siapa. Kenapa orang itu mau mencelakaiku? Aku tahu, kalau sekarang aku mengatakan masalah ini, pasti akan membahayakan istri dan putriku. Tapi sebagai seorang presiden, aku tidak hanya bertanggung jawab atas reputasiku sendiri, juga seluruh nasib negara Emron. Meskipun harus menggunakan nyawa istri dan putriku, saya juga harus mengklarifikasi faktanya. Perkataan ini penuh dengan amarah, juga terdengar penuh dengan kesedihan dan rendah diri. Pernyataan presiden tersebut secara langsung menarik sejumlah simpati publik yang tak terhitung jumlahnya. Rasanya ucapan presiden seperti orang jujur yang sedang tertindas. Dia tidak dapat menolak ancaman jika diminta dan sekarang dia sedang meminta bantuan semua orang. Para wartawan itu mulai mengungkapkan kemarahan mereka dan menunjukkan simpati terhadap presiden. Mereka mulai bertanya-tanya tentang situasi spesifiknya.
Bahkan ada yang berspekulasi Lorenzo Moore sengaja menyudutkannya untuk merebut posisi presiden. Begitu pernyataan ini keluar, banyak wartawan ikut mengiyakannya. Untuk sementara, opini publik kini berputar balik. Presiden menyaksikan semua ini dengan puas. Dia tahu situasi sudah mulai membaik dan menguntungkannya. Pada saat yang bersamaan, di sebuah gudang yang terbengkalai, Nyonya Presiden tercengang saat menonton siaran itu melalui sebuah komputer. Dia tahu suaminya adalah orang yang mementingkan kekuasaan dan status di atas segalanya. Tidak tahu, demi hal ini, dia malah tidak mempedulikan hidup dan mati dirinya dan putrinya. Bab 2284. Mungkinkah di matanya, kehidupan mereka sangat tidak penting? Kalaupun istri yang malang bisa diganti, bagaimana dengan putrinya? Putrinya adalah darah dagingnya sendiri. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Ini tidak benar. Ini tidak. Tamara melihat berita itu. Dia yang awalnya sombong dan angkuh itu langsung panik. Ayah sangat mencintaiku. Dia pasti akan menyelamatkanku. Itu pasti. Pak Presiden tidak berniat menyelamatkan kalian. Orang yang bertopeng itu mengejek dan berkata dengan sinis. Sepertinya nyawa kalian sama sekali tidak berharga. Sambil berkata begitu, dia memberi isyarat. Dua anak buahnya segera melangkah maju untuk menyeret Tamara pergi dan menekannya di samping penggiling daging besar. Di saat yang sama, pengawalan lain menyalakan tombol hidup penggiling daging. Ah, Tamara berteriak takut. Jangan. Nyonya Presiden mencegah dengan cemas. Kalian boleh melakukan apapun yang kalian mau. Jangan sakiti putriku. Apapun boleh. Naomi menggunakan belati menamparkan wajahnya. Pikirkan baik-baik. Kalau kalian melepaskan putriku, aku akan melakukan apapun. Nyonya Presiden berseru dengan cemas. Oke, Naomi memberi isyarat. Dia mematikan tombol hidup penggiling daging. Tapi Tamara sudah pingsan karena ketakutan. Dia digantung dengan posisi terbalik di samping mesin penggiling daging. Jika mesin itu dihidupkan, dia akan jatuh langsung ke dalam. Nyonya Presiden tentu saja tahu maksud mereka. Jika dia tidak menurut, putrinya akan mati dengan mengenaskan. Kalian mau aku melakukan apa? Nyonya Presiden gemetar ketakutan. Tapi dia berusaha menenangkan diri. Dia mati tidak masalah. Yang penting putrinya bisa tetap hidup. Mudah. Kamu tinggal menghadap ke kamera dan jelaskan kejahatan kriminalmu dengan presiden secara jelas. Saat Naomi berbicara, anak buahnya langsung mendekat dengan kamera dan merekam Nyonya Presiden. Saya tidak pernah menanyakan urusan presiden. Saya sama sekali tidak tahu, kata Nyonya Presiden dengan tegas. Meskipun kalian mau membunuhku dan putriku, aku juga tidak bisa mengakui apapun. Setelah berhenti beberapa saat, dia berkata lagi, hanya saja, aku bisa menjelaskan kesalahan yang kuperbuat dan memberikan kebenaran pada Dewi. Presiden bahkan tidak memedulikan hidup mati kalian. Kamu masih melindunginya. Naomi menunjuk komputer. Lihat baik-baik. Dia jelas tahu dengan berkata begitu kami pasti akan membunuh kalian. Dia sama sekali tidak merasa tidak tega. Orang ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, Nyonya Presiden menjawab sambil tertawa. Seumur hidupnya dia memang egois. Di matanya, semua orang adalah bidaknya, termasuk aku dan putriku. Lantas kenapa kamu masih melindunginya? Naomi tidak mengerti. Aku bukan melindunginya, tapi aku memang tidak tahu, kata istri presiden serius. Rasa kewaspadaannya sangat kuat. Dia bahkan sangat waspada padaku. Masalah besar. Kamu memang tidak tahu. Setidaknya pasti tahu masalah kecil, kata Naomi sambil tersenyum sinis. Aku bertanya, kamu hanya perlu menjawab. Hah, Lorenzo memang hebat. Dari awal aku sudah tahu, kalau dia bisa hidup saat kembali, habislah kami. Nyonya Presiden tahu, mereka adalah orang-orang Lorenzo. Meskipun wanita ini tidak sepenuhnya memahami urusan presiden, mereka tetap bisa menyusun kerangka dan membiarkannya menjawabnya. Dengan begitu, pasti bisa mengorek banyak informasi penting. Presiden saat ini pastinya masih merasa bangga. Dia merasa para bandit menculik istri dan putrinya bisa memberikan kesempatan untuk menampilkan kesedihannya dan menarik simpati rakyat. Jika dia bisa menang, dia bisa menyalahkan keadaan. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan membuat istrinya sangat kecewa.
Wanita itu tidak lagi memedulikan hubungan dengan suaminya dan hanya ingin menyelamatkan putrinya. Ini semua juga merupakan tujuan Lorenzo menculik mereka. Sekarang, menghadap ke kamera. Jawab dengan jujur bagaimana kamu memanggil Nona Dewi. Perintah Naomi dengan dingin. Dimulai dari putri harammu, Tamara. Bab 2285. Presiden masih saja menampilkan kesedihannya untuk menarik simpati rakyat. Di sebelah sini ada berita terkini yang terus dipublikasikan. Nyonya Presiden sendiri mengakui masalah pembunuhan terhadap Dewi. Sama seperti yang diduga sebelumnya di berita. Denny adalah kekasih gelap Tamara dan Tania adalah anak haramnya. Akibat kematian Tania, Tamara yang hidupnya tidak bahagia, menderita depresi berat serta mengalami gangguan jiwa. Nyonya Presiden menyalahkan Dewi atas segalanya. Dia menggunakan kesempatan Lorenzo yang mengalami kecelakaan dan memulai membalaskan dendamnya. Dia sengaja menciptakan kesempatan bertemu ayah dan anak keluarga Henderson. Dia meracuni Michael dan menuduh Dewi. Di dalam video, Nyonya Presiden bahkan mengakui bagaimana dia menyuap dokter keluarga dari keluarga Henderson dan bagian forensik secara detail. Masalahnya sangat detail dan buktinya sangat konkret. Tidak perlu diragukan lagi. Tiba-tiba, opini publik kembali gempar. Simpati yang baru saja diraih Presiden seketika terhapus. Semua orang mulai memperhatikan berita tentang Nyonya Presiden untuk melihat apakah akan ada pengungkapan masalah penting yang lebih eksplosif. Willy yang sedang duduk di kursi roda mengendurkan kening dan mengernyit saat melihat berita ini. Juliana berkata dengan penuh semangat, "Tuan sudah kembali. Tuan pasti sudah kembali." Ya, Willy menatap langit di luar yang perlahan-lahan cerah. Akhirnya cuaca kembali cerah. Pada saat yang bersamaan, di suatu villa yang tersembunyi, Lorenzo melihat berita melalui komputer. Ekspresinya terlihat dingin. Sebaliknya menampilkan matanya tampak rumit. Jasper yang di sampingnya menatap tangannya sambil menghitung waktu mundur. Seketika, ponsel Lorenzo yang baru diaktifkan langsung berbunyi. Dia melihat layar ponsel dan ragu untuk mengangkat telepon dari Presiden. "Jangan angkat," perintah Lorenzo dengan nada datar. "Baik," jawab Jasper. Tuannya ingin mempertahankan kesabaran Presiden. Sekarang Presiden tahu dia tidak bisa menang dan segera meminta untuk berdamai. Namun, Lorenzo bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Dia ingin Presiden sendiri datang memohon secara langsung. Selain itu, juga harus mencegah Presiden pura-pura berdamai. Setelah itu manis abis sepah dibuang dan mencelakai Lorenzo. Lagi pula, sekarang Lorenzo terluka parah dan kekuatan grup Moore menurun drastis. Presiden juga memegang kekuasaan besar sebagai pemimpin. Jika dia diam-diam mengerahkan militer untuk menghadapi Lorenzo, itu akan sangat berbahaya. Meskipun Lorenzo punya ratusan pengawal elit, juga tidak bisa menandingi pasukan militer ini. Itulah alasan Lorenzo menyembunyikan diri dan meminta bantuan organisasi Dark Knight. Dengan adanya perlindungan dari organisasi Dark Knight, mereka baru dapat bersaing dengan kekuatan yang ada di tangan Presiden. Layar ponsel terus berkedip dan koneksi segera terputus. Presiden tidak menelepon lagi. Mungkin setelah ditutup, dia pun bingung dan berkonflik. Lorenzo menatap ponsel itu dengan dingin dan memerintahkan, "Minta Naomi dan yang lainnya lebih lanjut dengan paksaan pengakuannya. Usahakan keluarkan sebanyak mungkin rahasia penting mereka." "Baik," Jasper segera menyampaikan perintah, lalu tersenyum sambil mendesah. Sekelompok gadis ini lumayan cakap. Mereka pemula, malah bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dengan bagus. "Ya, pastinya lebih hebat dari kalian," kata Lorenzo sambil menyorotnya. "Ya," Jasper segera menundukkan kepala. Setelah Bibi Lauren, Sonny dan yang lainnya meninggal, Lorenzo beranggapan buruk pada Jasper dan Jeff. Hanya karena sekarang adalah saat kritis dan membutuhkan orang, makanya mereka baru bebas dari hukuman. "Jeff, di sana ada berita apa?" tanya Lorenzo. "Baru dapat kabar. Aku baru mau lapor," kata Jasper. Jeff mengikuti Paman Joshua dan Brandon naik gunung. Dia mengamati di puncak gunung ada beberapa elang yang sedang berputar. Kurasa Paman Joshua dan Brandon mengira Nona Dewi ada di atas gunung karena hal ini. Mereka mencari dengan mengikuti jejak itu. Saya yakin pasti akan segera menemukan Nona Dewi. Semoga. Perasaan Lorenzo campur aduk. Dia melibatkan terlalu banyak pada Dewi.
Dia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Dia lebih tidak tahu apa Dewi bisa memaafkannya atau tidak. Semua ini terjadi karenanya. Bibi Lauren bahkan kehilangan nyawa karena ini. Dewi pasti sangat sedih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.